Masih seputar suksesi di salah satu jantung budaya Jawa, Surakarta, polemik seputar pergantian tahta masih terus bergulir hingga sekarang. Baru kita dengar bahwa pada Kamis 13 November 2025 lalu terjadi pertemuan atau rapat besar yang digelar di Kagungan Dalem Sasono Handrowino. Kabarnya nih Tribuners, pertemuan ini merupakan arahan resmi terkait arah kebijakan suksesi dari Menteri Kebudayaan Fadlizon. Pertemuan ini digelar seusai pihak keraton menerima surat dari Menteri Kebudayaan tersebut. Nah, surat tertanggal 10 November itulah yang menjadi dasar pelaksanaannya. Surat ini ditujukan kepada Pengageng Sasono Wilopo dan juga Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta. Di dalamnya termuat arahan mengenai mekanisme koordinasi dan juga rambu-rambu suksesi. Dalam hal suksesi kepemimpinan di Keraton Kasunanan, disebut dapat mengacu pada surat dari Kementerian Dalam Negeri RI yang menyatakan bahwa Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono XIII dan didampingi oleh Maha Menteri KG Panembahan Agung Tejo Wulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta berkoordinasi dengan pemerintah, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Solo. Disebutkan dalam surat itu kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan agar dapat menahan diri melakukan koordinasi, rapat, dan rembuk keluarga dengan Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan sesuai dengan aturan adat dan tatanan keraton. Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tejo Wulan menjelaskan bahwa rapat yang digelar ini merupakan langkah keraton untuk menjalankan arahan dari kementerian terkait pengelolaan dan masa depan Keraton Surakarta. Ia menegaskan bahwa rapat mengundang putra-putri dalam PB 12 dan putra-putri dalam PB 13 untuk membahas masa depan keraton. Menurutnya, keraton ini menjalankan amanat kementerian dengan membuka ruang musyawarah keluarga, jadi bukan untuk mempercepat suksesi. Keraton menilai arahan kementerian ini juga menekankan koordinasi dan ketenangan dalam menyikapi suksesi, sehingga tidak boleh ada langkah yang terburu-buru. Nah, terkait dengan penobatan KGPH Hangabei atau Mangkubumi, Tejo Wulan menegaskan bahwa hal ini tidak termasuk agenda yang direncanakan keraton dan tidak berada dalam pengarahan rapat. Ia menegaskan bahwa rapat yang diselenggarakan berdasarkan arahan kementerian hanya membahas tentang pengelolaan keraton, jadi bukan terkait dengan pengukuhan penerus tahta. Tejo Wulan mengakui bahwa nama Mangkubumi ini sebenarnya pernah muncul dalam diskusi ringan mengenai siapa yang berpotensi menggantikan PB 13 di masa depan, namun tidak pernah dibicarakan untuk pelaksanaan penobatan. Di sisi lain, Tribunals diinformasikan langsung dari media sosial Instagram Keraton Solo pada Sabtu 15 November mendatang akan dilaksanakan upacara Jumenengan Dalem dan terkait dengan Pakubuwono XIV yang dalam hal ini adalah sosok KGPH yang terkait dengan hal ini adalah Hamengkubuwono ya Tribuners untuk dinobatkan. Kemudian sosok Tejo Wulan sebagai Maha Menteri Keraton Solo sekaligus pelaksana tugas Pakubuwono yang telah mangkat justru kabarnya tak bisa menghadiri gelaran acara ini. Sebagai Raja Solo ad interim, Tejo Wulan tetap bersikukuh bahwa dirinya masih menjalankan tugas pelaksana raja setelah wafatnya Pakubuwono ke-13. Lantas, adakah alasan dibalik ketidakhadirannya tersebut? Tejo Won menegaskan bahwa salah satu alasan dirinya tak akan hadir dalam jumenengan atau upacara kenaikan tahta KGPAA Hamengkubuwono pada Sabtu mendatang yakni karena masih dalam suasana berkabung. Pasalnya, kepergian Pakubuwono ke-13 ini belum ada 40 hari Tribuners. Namun yang terjadi, dua kubu saling berebut tahta, yakni KGPA Hamengkubuwono dan KGPH Hangabei, yang sama-sama mengklaim diri sebagai penerus raja atau Pakubuwono ke-14. Menurutnya, para keluarga harus menaati peraturan adat, di mana memang ada jeda waktu menunggu masa berkabung ini berakhir. Tejo Wulan menilai upacara kenaikan tahta yang dilakukan sebelum 40 hari adalah sebuah keputusan yang tergesa-gesa. Namun kenyataannya,
Kedua kubu segera mendeklarasikan diri sebagai pewaris tahta. KGPA Hamengkubuwono menempatkan dirinya sebagai Raja baru Pakubuwono XIV sebelum keberangkatan jenazah ayahnya pada Rabu 5 November lalu. Lalu KGPH Hangabei ini menempatkan dirinya sebagai Pakubuwono XIV pada Kamis 13 November di Sasono Handraweno. Kebetulan Kamis kala itu, Tejo Wulan datang menghadiri acara yang ternyata merupakan hari penobatan KGPH Hangabei sebagai raja. Tejo Wulan yang awalnya tidak tahu lantas merasa terjebak dalam situasi yang salah. Ia tidak bisa menolak ketika disungkemi oleh Hangabei Tribuners hingga akhirnya sebagian kubu menilai penobatan KGPH Hangabei ini sebagai raja sudah sah. Padahal Tejo Wulan bersikukuh seluruh rangkaian penobatan raja yang baru akan dilaksanakan setelah masa berkabung 40 hari selesai. Tejo Wulan juga memastikan penobatan dua kubu ini belum sah secara adat. Ia menegaskan bahwa dirinya masih berlaku sebagai Raja ad interim Keraton Kasunanan Surakarta. Pihaknya meminta agar keluarga untuk sabar menunggu proses berkabung selesai. Selain itu, ada alasan terkait Tejo Wulan ini tidak menghadiri upacara kenaikan tahta KGPA Hamengkubuwono, yakni karena ia sedang berada di luar negeri, yaitu berada di Hong Kong Tribuners. Dalam waktu dekat ia akan terbang ke Hong Kong karena suatu agenda dan Tejo Wulan berharap proses penentuan raja ini dilakukan melalui musyawarah keluarga sehingga semua pihak dapat menerima dengan lapang dada. Ia juga menilai penting untuk calon raja ini memiliki visi yang jelas menuju masa depan. Dan sebagai pengganti sementara Mendiang Sinuhun Pakubuwono XIII, Tejo Wulan menegaskan peran pelaksana tugas semacam ini sebelumnya pernah juga terjadi dalam sejarah Keraton Kasunanan. Saat itu Pakubuwono ke-7 dan 8 bahkan juga pernah menjabat sebagai pelaksana tugas. Mereka kabarnya berperan sebagai transisi menuju kepemimpinan Pakubuwono IX yang merupakan keturunan langsung dari Pakubuwono VI. Tejo Wulan menegaskan dirinya bukanlah raja secara definitif, melainkan hanya menjalankan wewenang sebagai pelaksana tugas. Dan penegasan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 430 1933 tahun 2017 tentang penetapan status dan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Ia menyatakan dirinya masih berlaku sebagai Raja ad interim hingga ada penobatan resmi. Dualisme yang terjadi pada Keraton Solo ini menimbulkan berbagai sorotan terhadap sosok KGPA Hamangkubuwono atau Gusti Purboyo dan juga KGPH Hangabei. Nah, kita akan menyoroti salah satu sosok yang dinobatkan dalam dualisme suksesi Keraton Solo ini, Tribuners, yaitu sosok KGPH Hangabei. Hangabei ini dilaporkan lahir di Surakarta pada 5 Februari 1985 dan mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah kota hingga SMA warga. Ia dikenal dengan gelar KGPH Mangkubumi sebelum berganti menjadi Hangabei pada 24 Desember 2022. Ia tumbuh di lingkungan Keraton Surakarta dan menjunjung tinggi paugeran dalam setiap perannya. Ia mengembangkan minat pada dunia perkerisan dan beberapa kali mewakili Keraton Surakarta dalam kegiatan budaya termasuk saat menghadiri undangan pameran keris di Belanda pada tahun 2025. Sebagai pengageng Kasentanan, Hangabei ini memimpin pengelolaan Museum Keraton Surakarta dan juga mengawal revitalisasi. Ia menilai banyak artefak yang memerlukan perawatan khusus. Nah, di masa berkabung PB ke-13, Hangabei memutuskan museum ini tidak ditutup penuh karena dirinya menilai penutupan total ini tidak sejalan dengan prinsip pelestarian. Abdi Dalem ini kemudian mengatur alur wisata agar aktivitas tetap sesuai suasana berkabung. Dan menutup keterangannya, Hangabei menyampaikan harapannya agar masyarakat terus mendukung peran dari keraton ini. Nah, demikian informasi seputar suksesi di Solo Tribuners. Jangan lupa simak terus infonya, terutama besok, karena akan menjadi hari penobatan sosok Hamangkubuwono. Hamangkubuwono Sudiboro Joputra Narendra Mataram kaping 7. Wiwit dina iki Kemis. Waktu kaping 22 jumlah dilawal 1959
utawa 13 November 2020. Lungsur keprabon anggotan gentosi sawarga ingkang rama asejulur. Sampeyan dalu ingkang sunuhun kanjeng susunan. Aku Buwono Senopati ing Alaga Abdurrahman Haidin Panantokumo kaping 14. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.